Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan debat yang sangat menarik antara Ustaz Juma dan kawan-kawan. Dan mereka berdiskusi bersama Apologet Kristen, di mana Ustaz Juma dan kawan-kawan kepanasan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Apologet Kristen, di mana dia menyampaikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Dan Ustaz Juma dan kawan-kawan mereka kepanasan, mereka tidak terima. Maka dari itu mari kita simak secara baik debat ini, dan mari kita memberikan komentar yang baik dan positif. Ya, mari kita menyaksikan bersama debat ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat menyaksikan. Itu di Kristen. Tapi kalau orang yang menggunakan akal sebagai pendeteksi pencipta, tanpa dilahirkan Tuhan itu ada. Tanpa kita mengetahui orang tua kita pernah melakukan Tuhan, kita ada. Itulah esensi pencipta. Sekarang permasalahannya adalah, apakah yang mengadakan kita ini memiliki unsur kelemahan? Apakah yang menciptakan alam semesta yang begitu sempurna itu memiliki unsur kelemahan? Kita bisa merasakan rasa asin, rasa manis, pahit, asam, dan seterusnya. Apakah yang menciptakan itu adalah pribadi yang punya kelemahan? Tidak mungkin. Yang menciptakan itu sudah pasti esensi yang maha kuasa, maha bijaksana, dan tidak memiliki unsur kelemahan. Dan kalau makhluk apapun itu pasti memiliki titik kelemahan. Makanya coba kita telah makhluk yang kita tuhankan, yang saudara-saudara tuhankan, apa yang dikatakan? Ajaranku bukan dari diriku sendiri. Keberadaanku, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Aku bekerja bukan dari pekerjaan aku sendiri. Semua unsur kelemahan ada pada dirinya. Ini yang dimaksud dengan keberadaan Tuhan, karena dia ada. Maka saya katakan Anda kufur terhadap akal yang diberikan oleh Tuhan kepada Anda. Anda lebih mendudukkan apa yang dikatakan akibat daripada penyebab. Sementara keberadaan alam semesta ini itu akibat adanya pencipta. Bukti adanya pencipta, adanya alam semesta ini. Kalau pencipta itu tidak ada, maka alam semesta ini tidak ada. Kenapa? Karena pencipta sendiri tidak ada. Karena alam semesta ini ada, maka pencipta itu wajib hukumnya ada, meski tak terlihat, apalagi tidak terlahirkan. Demikian Bang Yusuf. Kiranya apa yang saya sampaikan ini bisa dijadikan sebagai acuan untuk mengembangkan diskusi kita pada siang hari ini. Silakan. Pak Yusuf. Halo Bang Hos ya. Ya, jadi di sini ini ya, Bang Mataraja saya duluan ya. Boleh. Ya begini, saya cermati dari apa yang coba digambarkan Bang Suma. Coba kita fokuskan yang di dalam kekristenan ini sudah sangat dikenal. Apalagi itu menjadi dasar pemahaman-pemahaman metafisik atau yang coba dirumuskan dari Santo Thomas Aquinas tentang Summa Theologia. Bagaimana akal menjelaskan tentang keberadaan. Salah satu kita kerucutkan tentang hukum sebab akibat. Oleh karena itu hal-hal seperti itu tuh biasa di dalam pengertian kekristenan tentang bagaimana mengerti sumber keberadaan. Tetapi di situ saya lihat banyak koreksi ya. Ketika Anda sudah menyentuh ranah filsafat dalam menjelaskan sisi ketuhanan ini, maka kompleksitas pemahaman tentang ada harus mempunyai satu proyeksi tentang pemahaman-pemahaman abstrak yang bisa dipahami secara konkret. Oleh karena itu, terlepas dari itu, saya melihat ada pencampuran tentang pemahaman di mana dunia-dunia abstrak yang dipahami secara konkret dalam pemahaman pengenalan akan Allah dibenturkan dengan pengertian akan kehadiran Yesus di dunia ini. Karena dua hal ini yang coba Anda benturkan, oleh karena itu membuat pemikiran Anda bahwa tidak mungkin sang sumber keberadaan berada di dalam unsur-unsur yang terlibat di dalam ruang dan waktu. Salah satunya, tidak mungkin sang sumber keberadaan itu dapat diindrai, mempunyai kelemahan, dan sebagainya. Oleh karena itu hal yang mudah yang saya sudah tekankan dari awal, bahwa ketika kita menyimak atau menyikapi
kehadiran Yesus Kristus di dunia ini, maka apa yang menjadi pemahaman Kristen tentang siapakah Yesus ini, itu yang tertuang dalam teologi kristologi yang bisa kami kembangkan dalam pemahaman tentang siapakah Yesus. Sudah jelas bagi kami bahwa hal yang transenden ini diimanenkan dalam perwujudan firman yang menjadi manusia. Jadi di dalam kekristenan, hal yang transenden dan imanen dapat dipahami dengan kehadiran Yesus Kristus di dunia ini, di dalam ruang dan waktu. Oleh karena itu, ketika kita bicara tentang hal-hal yang yang dapat dikatakan pemahaman kita tentang sesuatu yang transenden ini, bukan berarti kita mau mengatakan hal ini harus diindrai, tidak. Pemahaman abstrak bagi orang Kristen itu sudah sangat terbiasa, dan kami sangat memahami tentang bagaimana memahami hal-hal metafisik yang bisa diterapkan dalam hal keimanan. Oleh karena itu, kenapa kami biasa dengan pengertian bahwa yang transenden ini terimanensikan di dalam kehadiran Yesus Kristus. Oke ya. Silakan, mungkin ada yang ingin menambahkan sebelum saya sikapi. Pak Mata Raja mungkin mau menambahi. Oke. Saya dunia filsafat kurang paham Pak Yusuf. Saya orang awam, dan Bang Juma yang ahli juga filsafat saya kurang paham. Saya hanya umat biasa. Jadi seperti Pak Yusuf bilang tadi dan Pak Bang Juma, saya tangkap pada satu titik yang bisa melintasi waktu, tempat, yang bisa melewati ini semua dalam sekaligus, ya menurut saya sih Sang itu, Allah itu sendiri. Hanya saya tadi Pak Yusuf mau bertanya, sorry nih ke Pak Yusuf juga, kita sama-sama Katolik dan kita tidak bisa salahkan pandangan mereka, ya oke. Tapi kita sebagai Katolik Pak Yusuf memang ya sama. Tapi saya dengan Pak Yusuf satu kata. Saya pada titik pertanyaan saya dalam perenungan saya yang ada di TikTok ini, seandainya Tuhan itu harus melewati waktu, tempat, semuanya, bagaimana caranya bahwa manusia ini mengakui bahwa dia itu Tuhan. Jadi pada penjelasan ini saya menangkap penjelasan Pak Yusuf bahwa menurut saya, sorry nih kalau salah tolong dikoreksi, orang yang bisa melalui dua tempat, melewati waktu, lokasi atau dimensi yang kita tidak lihat dalam satu waktu yang bersamaan, yaitu dia sendiri, Sang itu tidak muanya. Makanya saya tadi Pak Juma benar, kita punya mendeteksi, makanya akal kita punya deteksi. Dan karena keangkuhan manusia itu sendiri dan kesombongan itu sendiri, dia merasa dirinya adalah yang terbaik. Bahkan Tuhan hadir pun dalam firman, dia tidak percaya dan tetap mengatakan bahwa dialah yang benar. Terima kasih. Ya, itu pertanyaan dari Mata Raja, Pak Yusuf. Gimana caranya orang itu percaya bahwa ketika Yesus mewakili sesuatu yang abstrak, itu dia adalah Tuhan. Gimana tuh cara percayanya tuh? Ya, kalau di dalam Kristen yang saya baru singgung tadi tentang summa theologia yang banyak dipelajari dalam pendekatan pemahaman filsafati untuk mengenal hal-hal yang metafisik, itu ya memang mungkin bagian lainnya. Tetapi yang paling gampang untuk mengatakan ini, ya kita melihat dari kesaksian yang diwartakan itu. Karena saya lebih tertarik pada Injil Yohanes. Ketika Injil Yohanes secara baik membuat sistematik
penjelasan tentang teologi inkarnasi, itu yang membuat kita menerima bahwa yang transenden ini telah terimanenkan dalam kehadiran Sang Yesus Kristus, pribadi Allah yang menjadi manusia. Berarti tergantung penyaksian orang gitu ya. Apa itu? Tergantung apa? Kesaksian orang berarti ya jawabannya ya. Ya, ini kalau kita merujuk pada apa ya? Pada catatan yang bisa menjadi referensi kita tentang iman ke Katolik atau iman ke Kristenan pada umumnya. Oke. Monggo Bang Suma ditanggapi Bang. Iya, terima kasih Bang Mata Raja dan juga saudara saya Bang Yusuf. Jadi gini, ada intisari dari pernyataan saudara saya berdua terkait dengan Tuhan yang tak terlihat itu kemudian agar terlihat dia kemudian mengutus. Saya bantu dengan dalil yang kemudian banyak menguatkan iman Kristen, saudara Kristen, untuk menuhankan anak manusia bernama Yesus ini. Di dalam Yohanes 3 nomor 16. Di sana ada kata didomi. Kata didomi ini dalam bahasa Yunani, kalau kita maknai dengan makna yang sesungguhnya, itu adalah memberikan. Kalau karunia itu kan bahasa agama. Tapi kalau kita jujur untuk menyikapi data yang ada di dalam pernyataan Yohanes 3 nomor 16, karena begitu besar kasih ilah akan dunia ini sehingga ia memberikan anaknya. Anak di sini adalah hamba, utusan, ciptaan. Kenapa saya katakan hamba atau anak ini adalah ciptaan? Anda boleh melihat di dalam pemaknaan kata anak dalam perspektif agama-agama terdahulu. Dalam hal ini adalah agama Samawi, agama Yahudi, agama orang Yahudi yang kemudian mereka memiliki kitab dalam bahasa Ibrani. Boleh kita lihat di dalam Amsal 3 nomor 11, nomor 12. Anak di sini adalah hamba Tuhan yang dikasihi. Bapak di sana adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Jadi kita jangan terjebak dengan kata anak, jangan terjebak dengan kata bapak. Karena bapak adalah pencipta, anak adalah ciptaan yang dikasihi, yang taat akan didikan dan ajaran Tuhan. Itu poinnya. Karena begitu besar kasih ilah akan dunia ini, sehingga ia memberikan hambanya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada hambanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa poinnya kemudian? Kedudukan Yesus itu ketika dikatakan firman, inilah yang kemudian saya katakan mencederai akal. Yesus itu bukan perkataan, Yesus itu bukan kata, Yesus itu makhluk, dia manusia yang berasal dari kata. Apa kata itu? Jadilah manusia. Di mana poin itu terjadi? Kita baca dalam Lukas 1. Baca Markus 1, baca Matius 1. Apa yang diceritakan di sana? Malaikat Gabriel datang memberitakan firman. Apa firman itu? Maria, wahai manusia Maria, manusia perawan Maria yang tidak pernah disentuh oleh laki-laki, Tuhan pencipta langit dan bumi menginginkan engkau hamil dan melahirkan ciptaannya bernama Yesus. Lahir. Jadi ketika kemudian menggunakan himne Plato, dalam hal ini adalah filsafat Yunani, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Theos, dan firman itu adalah Theos. Theos itu telah menjadi manusia. Maka di sini akan kita hadapi berbagai macam polemik yang tidak mungkin kemudian bisa menghasilkan suatu kesimpulan yang logika atau rasional. Ajaranku bukan dari diriku sendiri, padahal aku ini adalah tadinya firman, kalam yang menjadi manusia itu sendiri. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku, padahal aku ini adalah Theos yang tadinya sudah menjadi daging. Jadi rasional kita akan menjadi timpang kemudian ketika filsafat seperti ini dimasukkan untuk dijadikan sebagian dasar iman, kemudian menghadirkan diri kita sebagai makhluk yang memiliki akal. Timpang di sana. Oleh karena itulah saya katakan kepada saudara-saudara sekalian, kalau saudara mengatakan firman telah menjadi manusia, perkataan atau kata menjadi manusia, saya katakan apapun yang keluar dari Tuhan, apapun yang bersumber dari Tuhan, itu bukan Tuhan. Yesus berasal dari Tuhan.
firman berasal dari Tuhan. Matius 4 nomor 4, manusia bukan hanya hidup karena roti, tetapi juga berasal dari setiap firman yang keluar dari Bapa. Yesus keluar dari Bapa. Dia adalah firman yang keluar dari Bapa. Berarti Yesus dan kedudukannya adalah sama seperti makhluk-makhluk yang lain. Satu data dari saya, ya, sebagai pengantar dari tanggapan saya kepada saudara saya. 1 Yohanes 3 nomor 2. Ya, tadi di awal saya mengatakan pendeteksian iman harus didasari dengan akal. Iman tanpa akal adalah halu. Akal yang kemudian difilter menghasilkan iman, itulah iman yang benar. 1 Yohanes 3 nomor 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata ampai keadaan kita nanti. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus, sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Jadi keadaan Yesus yang sebenarnya seperti itulah kita. Kita siapa? Kita orang-orang yang soleh, bukan orang-orang yang kemudian mendudukkan perkara yang tidak sesuai dengan akal dan wahyu. Pegangan yang terakhir untuk teman-teman, 2 Korintus 4 nomor 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, fana, tidak kekal, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Berarti pencipta langit dan bumi yang tidak kelihatan itu kekal. Berarti yang kekal itu tidak terlihat. Itulah makanya saya katakan tadi, bagaimana mungkin kemudian kita ingin mengingkari bahwa kita ini adalah ada dari proses kedua orang tua kita, sementara kita tidak menjadi saksi, tidak menjadi pendengar, tidak menjadi penglihat ketika orang tua kita mencetak kita. Nah, ini fungsinya akal ketika kita ingin mengetahui bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi tidak butuh menjadi makhluk untuk diakui keberadaannya. Cukup memperlihatkan adanya siang dan malam, adanya udara, adanya tanah, adanya air. Bagi orang-orang yang berakal, itu sudah cukup membuktikan bagi mereka bahwa Tuhan itu ada, tanpa Tuhan itu datang menghinakan dirinya menjadi ciptaan. Demikian sementara, silakan. Sebelum ditanggapi Bang Yusuf, Bang Arif sama Bang BK gantian ya. Ini kayaknya ada teman Kristen mau nanya ini. Iya, baik. Boleh, silakan Ustaz. Oke. Baja. Tapi sebelumnya sedikit dari saya mungkin ya, Bang Mataraja dan Bang Yusuf. Izin Bang Zuma dan Ustaz Najah. Jadi saya tegaskan sekali lagi sebelum saya turun, ya, ada beberapa ayat mengatakan bahwasanya Yesus itu adalah utusan dan dia adalah dia adalah penerima firman. Dikatakan di situ juga di 2 Timotius 3 nomor 16 mengatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan dan memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Lalu dikatakan lagi di 2 Tawarikh 24 nomor 19, namun Tuhan mengutus nabi-nabi kepada mereka supaya mereka berbalik kepadanya. Nabi-nabi itu sungguh-sungguh memperingatkan mereka, tetapi mereka tidak mau mendengarkannya. Namun Tuhan mengutus nabi kepada mereka supaya mereka kembali kepada Tuhan. Dan ditegaskan lagi di dalam Yohanes 6:29, jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus. Lalu Yohanes 6:57, sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Lalu di Yohanes 10:36, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah karena aku telah berkata, aku anak Allah, ya. Terus Yohanes 11 nomor 42, aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi jelas di sini
Satu lagi izin. Di Yohanes 17 nomor 8, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Ya, jadi dari beberapa ayat tadi ditegaskan di dalam Bible Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, bahwasanya Yesus itu adalah utusan. Jadi sekian dari saya, terima kasih Bang Zuma dan Ustaz Naja dan teman-teman Kristen lainnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bang, makasih. Pak Yusuf, monggo ditanggapi. Oke, ya ini untuk Bang Suma ya, yang saya sempat catat beberapa poin, tapi kelihatan banyak poin yang dimunculkan. Tetapi saya coba menanggapi apa yang terekam dalam pemikiran saya. Kita lihat Yohanes 3:16 yang saya sudah informasikan. Kalau mau diintikan, inilah pengajaran inti Yohanes, yaitu saya bacakan secara lengkap ya. Walaupun nanti diartikan agak berbeda, itu tidak masalah, karena saya lihatnya tidak masalah. Karena apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Penekanannya di situ jelas ketika dikatakan, walaupun saya menggunakan pengertian Anda memberi, itu tidak tidak mengubah konsentrasi Yohanes dalam menekankan siapakah anak tunggal Allah ini. Di situ tidak ada penterjemahan hamba, tidak, anaknya yang tunggal. Jika mau dikonkordansikan dalam Perjanjian Lama tidak benar kepada Amsal atau apa, tidak, tetapi kepada kitab Daniel tentang anak dan bapa coba dipahami dalam konteks itu sehingga mengertinya secara benar. Itu satu ya. Ketika melihat hal itu, maka ketika Allah memberikan, menurut Anda ya, memberikan anaknya yang tunggal, supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Itu pernyataan khusus kepada siapakah sang anak tunggal ini. Ya, jadi penekanan ini, jadi ketika Bang Suma sudah bermain di inti Yohanes ini, maka tidak lain tidak bukan Anda harus mengakui bahwa anak tunggal Allah itu adalah Allah. Itu satu. Kedua, ketika kita bicara dalam apa ya, yang berasal dari Tuhan bukan Tuhan. Hati-hati dengan pernyataan-pernyataan seperti ini. Jika kita mengerti pemahaman pengenalan akan sumber keberadaan, tidak bisa kita mengerti bahwa yang berasal dari Tuhan bukan Tuhan, berarti Tuhan itu bukanlah Tuhan, karena Dia bisa terbatas dari apa yang keluar dari dirinya bukanlah dirinya. Artinya, atau secara luas kita bilang, kekekalan tidak mungkin keluar darinya sesuatu yang tidak kekal, atau Tuhan tidak mungkin yang keluar darinya bukanlah Tuhan. Seperti kita ketika dihembuskan roh, oleh karena itu menjawab langsung tentang 1 Yohanes 3 yang Anda sebutkan. Kenapa disebut anak-anak Allah? Karena kita dihembuskan roh yang sama. Kita disebut anak-anak Allah karena Yesus telah menyatakan bahwa hembusan Roh Kudus, hembusan Bapa yang menghidupkan itu melayakkan kita sebagai anak-anak Allah. Kita disebut anak-anak Allah karena kita ada bagian Allah di dalam itu. Roh itu adalah roh Allah. Oke, roh itu bukan pengertian 1, 2 dan dibatasi, tidak ya. Coba mohon ketika membahas tentang hal yang metafisik, mempunyai pola pikir metafisik yang mantap. Itu kedua. Ketiga, mengajar tentang pengajaranku bukan dari diriku sendiri, ataupun hal-hal lain yang berhubungan dengan hal-hal seperti ini, bahwa aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Apakah Anda tidak bisa berpikir bahwa dengan pernyataan ini Yesus sedang membuktikan bahwa Dia dengan Bapa tak terpisahkan? Karena apa? Karena ajarannya bukan dari dirinya tetapi dari Bapanya, menandakan merepresentasikan bahwa Bapa dan Yesus tak terpisahkan.
Terima kasih kalau Anda sudah mulai mengerti sedikit tentang hal-hal seperti ini. Tentang menjawab kawan tadi yang tentang banyak ulasan tentang utusan. Sejauh mana Anda bisa memahami utusan? Karena secara singkat bisa dikatakan ketika Yesus adalah Kristus, Mesias, dalam fungsionalnya sebagai nabi, imam, dan raja, ya dia diutus. Apa masalahnya? Enggak ada permasalahan dalam iman Kristen tentang Yesus Kristus atau Yesus Mesias itu. Karena itu, ketika memahami utusan dalam pengertian-pengertian tertentu itu, Anda tidak dapat memahami apa yang orang Kristen pahami tentang Yesus itulah Allah. Karena apa? Anda tidak mau membaca tentang bagaimana keutamaan-keutamaan yang disampaikan para pewarta tentang siapakah Yesus. Saya kasih garis besarnya. Matius secara khusus memberitahukan tentang Immanuel, artinya Tuhan beserta kita. Siapa yang beserta mereka? Yesus beserta mereka. Berarti Yesus adalah Tuhan dalam konsep Matius. Anak-anak Allah, anak manusia, itu semua menunjukkan tentang sisi keilahian. Yang paling terang di dalam kesaksian ini yaitu Injil Yohanes, yang sangat-sangat memuat tentang keilahian Yesus, yaitu dari 2 bab yang bisa kita bedakan tentang bagaimana mencermati Yesus Kristus ini, yaitu dari tanda-tanda yang mau dihadirkan tentang siapakah Yesus dan kemuliaan atau doksa di bagian terakhir tentang bagaimana kita memahami doksa di dalam Injil Yohanes yang sangat menekankan bahwa Yesus itu Allah. Demikian ya. Oke, belum. Pak Mataraja. Selamat izin, boleh? Oke. Sebelumnya matur nuwun Ustaz Naja. Gini, teman itu gini. Gimana cara orang percaya kalau yang datang manusia itu adalah Tuhan? Gitu. Maaf Ustaz. Maaf Ustaz, suaranya agak naik turun Ustaz. Ya, gini. Cek sudah? Ya, aman. Ya. Nah, gimana caranya orang itu tahu orang itu datang sebagai manusia itu Tuhan? Soalnya itu bagaimana? Kata Pak Yusuf, kesaksian. Oke. Murid Yesus. Ya. Siap. Ya. Sebelumnya terima kasih. Selamat siang Ustaz Zuma, Bang Nanja, Pak Yusuf, Bang Mataraja ya tadi ya, Pak juga yang barusan turun. Ya, sebelumnya saya tidak punya kapasitas banyak ya, tapi saya berdoa terlebih dahulu Tuhan mampukan saya untuk kawan-kawan boleh memahami apa yang kami pahami dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Jadi seperti ini teman-teman. Yang pertama kita terlebih dahulu harus pahami bahwa firman Allah itu tidak lain daripada Allah itu sendiri. Karena firman itu adalah logikanya Allah. Sejatinya Allah, dan dia adalah sang firman itu ya. Nah, ketika teman-teman itu memahami dalam kacamata keislaman bahwa Yesus itu adalah ciptaan, bahwa Yesus itu, kami tidak akan kami tidak akan protes, kami tidak akan marah. Yang menjadi keberatan bagi kami adalah ketika Yesus itu dipahami only ya, hanya sebatas ciptaan saja. Nah, ini yang menjadi masalah di sini. Kenapa? Karena kita juga pahami bahwa Yesus atau Mesias itu memiliki dwinatur, sama seperti perkataan Yesus kepada orang Farisi. Yesus bertanya, menurut kamu siapakah Mesias? Mereka menjawab, Mesias itu anak Daud. Yesus tanya lagi, katanya anak Daud. Kok kalau dia anak Daud, kenapa Daud menyebut tuannya? Nah, dalam pertanyaan kedua ini orang Farisi tidak bisa menjawab. Nah, inilah kedwinaturan Yesus. Ketika dikatakan dia anak Daud, itu memang naturnya sebagai manusia.
yang diimani oleh teman-teman Muslim. Teman-teman Muslim imani naturnya sebagai manusia. Dia adalah hamba, dia sepenuh manusia, makan, minum, mengalami kelemahan secara fisik. Ini memang diimani oleh umat Muslim, dan bagi kami pun tidak ada masalah. Tetapi ketika Yesus bertanya dan mereka tidak bisa menjawab, kok Daud menyebut dia sebagai tuannya? Ya, di sini adalah natur Sang Firman di dalam keilahiannya. Tidak ada di dalam keimanan Islam dan dan Kristen setuju bahwa Firman itu bukanlah ciptaan. Bahwa tidak pernah ada Allah tanpa firman-Nya. Nah, natur inilah yang kami percayai juga ada dalam diri Yesus. Maksud kami, selangkah lagi teman-teman ketika memahami natur kemanusiaannya, maka selangkah lagi teman-teman ini memahami natur keilahiannya. Kenapa? Karena firman itu pasti bukan ciptaan. Nah, kalau dia bukan ciptaan, maka dia pasti adalah Sang Pencipta yang ada di dalam diri Sang Bapa tadi. Sifat Allah pasti Allah. Ide Allah pasti sejatinya Allah. Nah, kedwinaturan ini ada di dalam satu pribadi Yesus. Ketika diakui kemanusiaannya, kami setuju. 1000% kami setuju. Tetapi di dalam keimanan kami juga mau mengakui natur keilahian Sang Firman. Yesus sendiri mengatakan di dalam Wahyu 19 ayat 13, mewahyukan kepada Yohanes bahwa dialah Sang Firman atau firman Allah itu. Itu dari pernyataan Yesus kepada Yohanes. Kemudian di dalam Yohanes 1 jelas pada mulai adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Yang segala sesuatu diciptakan oleh firman itu. Atau mungkin izin ya Ustadz Wafi, kalau dalam bahasa Islamnya, maaf ya mohon dikoreksi, firman atau kalau saya menggunakan paralelisasi dengan Quran, Quran itu memiliki kalam lafzi dan kalam nafsi. Kalam lafzi memang terkena ketentuan Tuhan, terkena kodok. Tetapi kalam nafsi tidak terkena kodok, tidak terkena ketentuan, tidak berada dalam predestinasi Tuhan. Dan yang tidak berada dalam predestinasi Tuhan, itu pasti hanya satu, Tuhan sendiri. Nah, Oke, sebagai... jangan lama-lama Bang Zid ya. Oh ya, baik, mohon maaf ya Ustadz Wafi. Jadi kami memahami 1 menit lagi nggih Ustadz Wafi, izin saya konsisten ya, saya cukup konsisten. Jadi 1 menit lagi, mohon maaf Ustadz Wafi. Jadi seperti ini, di dalam natur Yesus kami percaya dia memiliki sepenuh ilahi dan sepenuh manusia. Dan ketika ditanya, oh gimana kamu meyakinkan? Ingat di dalam Kejadian 18 ayat 22, Allah bisa makan bersama dengan Abraham. Kejadian 18 ya. Di situ Tuhan bisa mewujudkan dirinya atau berteofani. Bisa. Siapa di situ? Yotevave sendiri. Nah, dia yang sama yang di dalam Kejadian 18 itu, dia bisa makan bersama Abraham tanpa kehilangan keilahiannya. Maka dalam perjanjian baru dia bisa menginkarnasikan dirinya tanpa kehilangan keilahiannya, dan dia adalah sepenuhnya manusia. Jadi bagi kami keimanan Islam sudah benar. Yesus manusia, betul. Hanya perlu maju selangkah lagi untuk mengimani keilahiannya sebagai firman Allah yang tidak diciptakan, yang adalah pencipta segala sesuatu. Dan dari situlah keselamatan itu ada. Terima kasih. Mohon maaf kalau saya kelamaan. Terima kasih Ustadz Wafi, Ustadz Zuma. Lanjut Bang Zuma sebelum ditanggapi. Oke, baik. Jadi ada hal yang menarik di sini. Sekali lagi saya kembali kepada konsep yang awal yang saya sampaikan. Akal adalah aspek pembenar daripada iman.
Bukan iman yang kemudian yang menjadi aspek pembenar akal. Kebalik. Nah, Al-Quran mengatakan Allahu khaliqu kulli syai'. Allah itu adalah sumber segala sesuatu. Di dalam Bible juga dikatakan Tuhan itu adalah sumber segala sesuatu. Makanya Paulus di dalam suratnya ke Roma, dia tidak berani mengatakan Yesus adalah sumber segala sesuatu. Dia hanya mengatakan segala sesuatu adalah dari Dia. Dia nggak berani kemudian mengatakan Yesus. Kenapa? Karena Yesus itu manusia. Yesus berasal dari mana? Berasal dari firman. Firman itu kekal. Yes. Kalau firman kekal yang dimaksud di situ adalah esensi yang ada pada diri Allah, maka itu merujuk kepada sifat. Yesus kekal? Tidak. Dia makhluk. Mustahil kekal dia. Firman kekal yang dimaksud kekal di sini adalah sifat yang melekat pada diri Allah. Sifat yang melekat pada yang memiliki sifat ini. Sama seperti manusia memiliki sifat pemarah. Sifat pemarahnya manusia tidak akan mungkin menjadi pribadi baru ketika sifat pemarahnya itu dilampiaskan. Misalnya, taruhlah misalnya saya atau teman Pak Yusuf misalnya, Bang Yusuf marah kepada orang lain. Kenapa dia marah? Karena dia memiliki sifat pemarah. Apakah ketika dia marah terhadap seseorang, maka sifat pemarahnya ini berpisah dengan dirinya menjadi pribadi baru agar supaya bisa memarahi orang lain? Tidak. Kalau manusia saja bisa dilogikakan seperti itu, apalagi sifat yang melekat pada diri Allah. Nah, jadi sifat yang adalah kalam atau kita sebut bahasa sederhana kita adalah firman, itu tidak pernah lepas dari Allah. Kalau dia mencipta, dia cukup berfirman, dia cukup berkata. Maka dikatakan segala sesuatu dicipta berasal dari dia. Kenapa? Karena dalam proses penciptaan dia berkata. Berkata ini adalah hasil daripada sifat yang melekat pada diri Tuhan. Bagaimana dengan Al-Quran? Al-Quran itu kalam nafsi. Kalam nafsi artinya kehendak Tuhan, aturan Tuhan, keinginan Tuhan yang melekat pada dirinya, yang Tuhan inginkan menjadi sesuatu yang ditaatin. Maka sesuatu yang ingin ditaatin oleh Tuhan, kehendak Tuhan ini ditorehkan dalam sebuah kitab. Kitabnya ini makhluk karena terdiri dari kertas dan juga tinta. Tapi apa yang termaktub di dalamnya adalah berasal dari kalam. Kalam yang kekal, yang melekat pada diri Allah, yang kemudian dituangkan dalam sebuah kitab. Nah, sama seperti Yesus. Yesus itu adalah kalam, kehendak Tuhan. Di mana kehendak Tuhan menginginkan agar Maria melahirkan seorang ciptaan bernama Yesus. Dan itu terjadi. Sama seperti Quran. Jadi buku yang menuliskan kalam Allah itu bukan Allah, tetapi adalah karya Allah yang berupa ciptaan, terdiri kertas dan tinta. Yesus itu berasal dari kalam Allah, tetapi yang menjadi daging ini adalah ciptaan. Terciptanya ciptaan ini berasal dari sifat Allah yang disebut dengan sifat kalam. Kalam itu perkataan. Ya, itu yang perlu dipahami dengan baik. Lalu kemudian kita harus membedakan antara iman dan firman. Dalam arti kata iman, akal, dan wahyu. Kalau kita melihat apa yang diuraikan oleh saudara kita, ya, saudara Yusuf dan saudara Jack, itu adalah iman. Itu iman, itu sah-sah saja dan kita hargai itu karena itu adalah iman. Tetapi ketika kita berbicara mengenai kebenaran, apapun yang Anda bangun berdasarkan iman Anda akan tertolak. Contoh, saya kasih data di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Hai orang-orang Israel. Jadi yang diseru orang Israel, bukan orang Indonesia. Dengarkan perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret. Nah, ini pembicaraan tentang objek yang Anda imani sebagai Tuhan. Apa yang dibicarakan di sana? Yesus dari Nazaret adalah seorang yang telah ditentukan. Dia adalah manusia yang ditentukan oleh Allah. Dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah.
Jadi Allah yang melakukan dengan perantaraan Yesus. Sehingga Yesus bersaksi apa? Di dalam Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Bang Yusuf, kesaksian Bang Jack, kesaksian Yohanes Pembaptis. Bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi bahwa Bapa yang mengutus aku. Berarti apapun yang kemudian menjadikan teman-teman Kristen ini menuhankan Yesus, pekerjaannya tentunya, bukan fisiknya yang manusia, tapi pekerjaannya, mukjizatnya. Ternyata mukjizat itu hanya sebagai tanda bahwa Yesus itu bukan utusan setan, tapi utusan Tuhan. Nah, lalu bagaimana dengan iman Anda? Yaitu iman Anda yang mengatakan Tuhan itu datang dalam rupa manusia, itu kita hargai, itu iman Anda. Tetapi iman ketika tertolak oleh dalil dan juga akal sehat, maka iman itu tentu tidak sampai kepada poin kebenaran. Silakan dengan iman Anda kita hargai, tapi pada prinsipnya ketika akal yang menjadi filter, nyata sekali bahwa Anda menuhankan makhluk ciptaan Tuhan. Demikian sementara, silakan. Oke, monggo Bro Erben. Sama Bro Erben ya, apa namanya itu? Bagaimana cara orang non Kristen bisa percaya bahwa manusia ini adalah Tuhan gitu loh? Monggo Bro Erben. Loh, mana nih? Oke. Suaranya agak Yang pertama harus dipahami dulu definisi Tuhan. Itu yang pertama. Kalau dipahami definisi Tuhan, artinya adalah Allah Sang Pencipta atau namanya Allah Sang Pencipta, maka itu sebuah definisi yang tidak bersambung dengan ajaran Alkitab sejak semula. Karena definisi Tuhan di dalam kekristenan itu sepadan dengan kata Lord, sepadan dengan kata Tuhan, sepadan dengan kata Robbi, sepadan dengan kata Gusti. Jadi pemahaman Islam tentang arti kata Tuhan dengan pemahaman Kristen, ini dua hal yang sangat bertentangan atau bertolak belakang. Tetapi untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias, maka orang Kristen dapat memberikan dasar-dasarnya bahwa Yesus Mesias. Yang pertama, bahwa Mesias itu adalah sosok manusia ilahi. Dan itu terbukti pada Yesus Kristus, sebab Yesus Kristus adalah manusia ilahi. Karena dia bukan benih biologis manusia secara 100%, tetapi dia adalah inkarnasi firman Allah yang ada di dalam rahim Maria. Dan itu terkonfirmasi bahwa Maria perawan. Dan hal itu kegenapan dari Kejadian 3:15. Di dalam Kejadian 3:15 dikatakan bahwa Mesias itu adalah keturunan wanita. Bukan keturunan laki-laki, tapi keturunan wanita. Kenapa harus keturunan wanita? Dan itu dipertegas lagi di dalam Yesaya. Bahwa Mesias itu adalah anak perawan. Dan Yesuslah satu-satunya yang lahir sebagai anak perawan. Itu yang harus dipahami. Bukti bahwa Yesus adalah sang firman Allah yang menjadi manusia terkonfirmasi dengan pernyataan Yesus. Aku datang dan keluar dari Bapa. Satu-satunya manusia yang datang dan keluar dari Allah hanya Yesus. Tidak dikatakan di situ diciptakan Allah, tidak. Bahkan Yesus sendiri mengatakan, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Bahkan Yesus mengatakan, engkau telah mengasihi aku sebelum dunia ada. Jadi jelas sekali, satu-satunya manusia yang dilahirkan oleh manusia yang manusia perawan dan bukan benih biologis manusia, hasil seksual, itu hanyalah Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus menegaskan itu dengan kehidupannya yang dia nyatakan dengan segala keperkasaan Allah yang dinyatakan. Jadi kalau dikatakan Yesus utusan Allah, yes, Yesus utusan Allah. Kalau dikatakan Yesus hamba Allah, yes, karena Yesus memang hamba Allah. Bahkan dialah satu-satunya yang menjadi hamba kepada Allah yang taat sempurna. Satu-satunya yang sempurna dalam ketaatan kepada Allah hanya Yesus. Karena dia tidak pernah melanggar hukum Taurat. Yesus tidak pernah
mengajarkan yang bertentangan dengan hukum Taurat. Bahkan dia menjadi Taurat yang hidup, bahkan dialah Taurat yang menghidupkan. Karena kalau hukum Taurat di PL itu Taurat yang bisa menyatakan hukuman. Tapi Yesus adalah Taurat yang hidup, yang membebaskan manusia dari kutuk, dari dosa, dari maut, dari iblis. Itu. Jadi orang Muslim, kalau kalian mau ibaratnya harus percaya Yesus itulah Allah Sang Pencipta, Anda salah. Orang yang Kristen tidak pernah mengatakan bahwa Yesus adalah Allah Bapa Sang Pencipta, tidak. Tapi orang Kristen mengatakan Yesus adalah inkarnasi firman Allah Bapa Sang Pencipta yang datang dan keluar dari dalam diri Allah Sang Pencipta untuk menyatakan karya Allah, menyatakan kuasa Allah, menyatakan janji Allah, dan menjadi sumber pusat pengharapan hidup kekal bagi manusia sepanjang masa. Itu harus dicatat. Jangan pusing, teman-teman Muslim. Jangan pusing. Tidak ada ayat di Alkitab yang mengatakan Yesus adalah Allah Bapa Sang Pencipta yang menjadi manusia, tidak ada. Tapi yang ada di dalam Alkitab adalah Yesus Kristus adalah firman Allah Bapa Sang Pencipta yang olehnya Allah menciptakan segala sesuatu dan dia hadir sebagai manusia supaya di dalam kemanusiaan Yesus itu kita melihat, kita merasakan, kita mengerti siapa Allah Bapa dan apa janji Allah Bapa untuk menyelamatkan kita. Dan Yesus Kristus disembah orang Kristen bukan sebagai Allah Bapa. Orang Kristen menyembah Yesus itu sebagai Mesias yang ilahi, sebagai satu-satunya raja segala raja, dan sebagai satu-satunya hakim yang adil di akhir zaman. Itu yang harus dicatat, itu yang harus dipahami oleh teman-teman semua. Terima kasih, itulah Yesus Kristus ya. Siap. Pak Yusuf, monggo Pak Yusuf. Ini Pak Yusuf dari Katolik ya. Lanjut Pak Yusuf. Jangan panjang-panjang Pak Yusuf ya, maksimal 5 menit. Ya. Ini kebetulan juga sudah hadir saudara saya Bang Jack, Bang Erben. Jadi saya lihat juga di sini Bang Naswa dengan Bang Suma, jadi 2 dengan 2 bisa seimbang. Oleh karena itu setelah ini saya turun, tetapi hanya sedikit saja memberi gambaran kepada Bang Suma bahwa saya dari tadi belum bicara dari sudut pandang iman saya, tidak. Saya baru mengcounter secara logis pernyataan Anda, apalagi ketika Anda mengatakan kita beranjak dari akal. Saya dari tadi baru bicara logis untuk menanggapi Anda. Saya belum bicara tentang iman, walaupun bicara tentang ayat-ayat, tetapi saya tanggapi secara logis. Demikian saja, saya izin turun ya Bang Naswa. Saya percaya kok Bang Jack dengan Bang Erben ini sudah mantap dalam apologet Kristen. Terima kasih atas waktu dan ruangnya. Saya izin turun. Oke, siap. Ini Bang Jack sama Bang Erben nggak sih? Maaf loh Ustadz Naja, ini kayaknya Ustadz Naja dari tadi soundnya agak berdengung. Enggak, itu Pak Yusuf barusan. Lanjut Bang Suma, dijawab. Lalu kita ke konsentrasi setelah ini. Lanjut Bang. Oke, jadi begini ya. Apa bilangnya? Geli-geli sedap lah aku bilang ya. Kalau saudara Erben yang sudah angkat bicara, maka Katolik pun akan tergeser di sana. Karena Katolik menuhankan Yesus yang adalah Allah Bapa gitu ya. Jadi maklum kalau Pak Yusuf kabur. Jadi gini. Saudara Erben mengatakan Yesus itu manusia ilahi, manusia theos. Ini konsep dari mana Anda dapatkan? Ini iman Bang, ini iman yang tidak dihasilkan dari konsep pewahyuan yang diterima oleh Yesus. Sangat disayangkan itu. Iman Anda berbicara Yesus adalah manusia ilahi. Ya, dan itu tidak pernah diajarkan oleh siapapun. Bahkan Yesus klarifikasi tentang tuduhan Anda ini di dalam Yohanes 10 nomor 34, 35, 36. Siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman maka dia adalah Allah. Tetapi bukan berarti dia adalah manusia ilahi, karena dia hanya sebagai utusan untuk menyampaikan, mewakili Tuhan yang tidak bisa turun ke bumi karena dia bukan makhluk, untuk ia berbicara kepada manusia, menyampaikan aturan mainnya.
Lalu kemudian saudara mengatakan Yesus tidak pernah melanggar hukum Taurat. Ini kekeliruan yang sangat besar yang harus Anda sadari. Kenapa? Yesus itu di dalam pengajarannya jelas sekali dia mengajarkan langit dan bumi lebih mudah lenyap daripada setitik dari hukum Taurat. Yesus taat kepada hukum Taurat. Yes, itu betul. Dia tidak bercacat di dalam menjalankan hukum Taurat. Meski pada prinsipnya di dalam kitab saudara diceritakan pada hari Sabat dia memetik gandum. Dan juga dia mengambil keledainya orang tanpa izin, tanpa minta, dan seterusnya. Tidak boleh mengambil orang punya. Itu adalah pelanggaran. Nah, yang paling parah kemudian adalah ketika Tuhan mengatakan terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat dengan perbuatan, seketika Anda, teman-teman Kristen, gereja Anda melantik Yesus sebagai orang yang kemudian membatalkan segala aspek yang ada dalam hukum Taurat berdasarkan surat Paulus, Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan Taurat dengan segenap aturan yang ada di dalamnya. Apakah Yesus ini kemudian orang yang tidak bercacat? Apakah Yesus ini orang yang tidak melanggar hukum Taurat? Justru dia terkutuk disebabkan karena dia menghapuskan dan membatalkan hukum Taurat Tuhan. Tapi bukan Yesusnya. Bukan Yesusnya. Anda kekristenan, gereja, konsili-konsili yang menjadikan itu. Bukan Yesus. Kalau Yesus, aku datang bukan untuk meniadakan, bukan untuk membatalkan, tapi untuk menggenapi. Tapi kemudian dibangun ajaran yang datang setelah Yesus itu terangkat ke langit, bahwa dia adalah alat untuk menghapus, membatalkan hukum-hukum Tuhan. Berarti salah Anda ketika Anda mengatakan Yesus tidak pernah melanggar Taurat. Justru Yesus itu menanggung semua dosa-dosa kalian, sehingga semua dosa yang Anda lakukan akibat meninggalkan Taurat itu ditanggung oleh Yesus. Maka Yesuslah pelanggar Taurat nomor wahid di dunia. Karena dia menjadikan dirinya sebagai tameng, sebagai penebus untuk dosa-dosa Kristen meninggalkan hukum Tuhan. Dengan matinya Yesus, dia mati dengan terkutuk datang di atas tiang salib, karena ada firman berkata bahwa terkutuklah orang yang mati dalam keadaan disalib. Sorry ya, saya lupa datanya. Terkutuklah orang, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang tergantung di atas tiang salib. Nah, ini jelas. Kalau kita mau melihat manusia mana yang paling besar dosanya di atas muka bumi, maka saya katakan Yesus. Yesuslah manusia yang paling besar dosanya di antara manusia yang pernah tercipta di atas muka bumi ini. Adam cuma melanggar satu perintah, jangan makan buah. Kalau Yesus, semua perintah yang ada di dalam Torah itu dibatalkan oleh dia. Maka dialah manusia yang paling besar dosanya di atas muka bumi ini. Jadi bagaimana mungkin kemudian manusia yang terkutuk, yang dosanya terlalu banyak, tidak ada kala banyak dosa yang di atas muka bumi ini, menjadi ilahi? Itu mustahil. Yang terakhir, saudara mengatakan bahwa Yesus itu adalah inkarnasi firman. Ngerti enggak arti inkarnasi? Firman, sifat Allah yang melekat pada diri Allah, berubah, berinkarnasi, menjelma, menjadi manusia. Jadi sifat Tuhan yang melekat pada diri Tuhan itu melepaskan diri menjadi manusia. Ini adalah hal yang konyol. Kenapa konyol? Coba Anda lihat. Yohanes 1 nomor 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah Bapa. Firman itu adalah Allah Bapa. Coba Anda lihat data selanjutnya. Allah Bapa telah berubah menjadi daging. Firman yang adalah Allah Bapa telah berubah menjadi daging. Apesnya kemudian adalah Yohanes 7 nomor 16. Ajaranku tidak berasal dari diriku. Sementara dia adalah firman. Dia adalah inkarnasi firman. Sementara pernyataan-pernyataan Tuhan, Yesaya 55 nomor 11, Mazmur 33 nomor 16. Juga di dalam surah Yasin ayat 82. Ketika Tuhan ingin melakukan sesuatu, menciptakan sesuatu, mengadakan sesuatu, maka Tuhan cukup berfirman. Maka cukup Tuhan itu berkata. Maka dari dia segala sesuatunya itu ada. Tapi anehnya ketika sumber segala sesuatu itu menjadi manusia, dia mengatakan ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri. Lalu berasal dari mana? Bukankah kamu itu adalah firman? Bukankah kamu itu adalah inkarnasi firman? Tapi kenapa kamu mengatakan ajaranmu tidak berasal dari dirimu sendiri? Demikian, terima kasih. Silakan.
Oke, siap. Jadi teman-teman, per orang ini saya waktu 5 menit ya maksimal. Monggo Mas Indra Mose, sebelum saya kembali ke Mas Jack dan Bang Erben. Halo, Mas Indra Mose? Waduh, nggak ada orangnya ya. Lanjut Mas Jack. Tunggu sebentar aja Ustadz Wafi, supaya Mas Indra ada kesempatan untuk berbicara. Jadi kalau tidak ada ya saya izin ya. Permisi Bang Indra ya, saya izin ya. Ya, ini Terima lanjut. kasih Ustadz Zuma atas tanggapannya ya. Tapi saya coba dari kemarin saya coba menarik korelasi gitu loh. Saya hormati, saya hargai teman-teman Islam mengakui bahwa Yesus itu manusia 1000%. Itu saya hormati gitu. Tetapi kita harus melihat konstruksi yang lebih besar. Yang itu yang saya ajak. Itu yang saya ajak. Tapi monggo ya, ini kan kembali kepada kita semua. Saya mengajak teman-teman melihat pada konstruksi yang lebih besar. Misalnya seperti ini. Izin ya, teman-teman, mohon kalau saya salah dibenarkan. Dalam kitab Quran ya, dalam keimanan teman-teman Muslim, Quran itu memiliki dwinatur. Maaf itu bahasa kami ya. Ada kalam lafzi dan kalam nafsi. Kalam lafzi ini jelas ciptaan. 1000% ciptaan. Nah, bahasa kami menggunakan bahasa istilahnya kristologi bawah. Ya. Karena ada yang satunya Tritunggal, ada satunya Kristologi. Nah, ini teman-teman perlu pahami ya, dua ini. Apa itu Tritunggal dan apa itu Kristologi. Ketika bisa paham Tritunggal dan Kristologi, itu 90% pertanyaan teman-teman ini terjawab kok. Nah, Kristologi itu ada Kristologi atas, itu meliputi keilahian Sang Firman. Dan Kristologi bawah itu meliputi kemanusiaan Sang Firman. Nah, bahasa sederhananya ya, Quran itu dia memiliki kalam nafsi. Nafsi yang meliputi adalah nafas Allah atau jiwanya Allah. Nah, jiwa Allah pasti Allah. Kemudian kalam lafsi yang artinya adalah ya benar buku, tidak berbeda dengan buku-buku yang lain. Nah, di dalam Quran kita bisa menerima bagaimana dia memiliki dwinatur ini. Nah, bagaimana dalam perjanjian baru Allah yang dalam perjanjian lama dia bisa berteofani atau dia bisa menyatakan diri atau dia bisa menampakkan diri sebagai manusia, maka di dalam perjanjian baru ini Tuhan sendiri, firman-Nya sendiri itu berinkarnasi menjadi manusia. Maka ketika kita memahami firman yang menjadi manusia, kami memahami sebagai kristologi bawahnya, ya memang firman itu benar-benar jadi manusia, benar-benar manusia, 1000. Firman itu tidak diciptakan. Mas Jack, suaranya hilang. Loh, Mas Jack kebental ya. Mungkin dilanjut dulu Mas Erben. Oke ya, saya tanggapi tadi pernyataan dari Bro Juma ya. Maaf, saya lanjutkan sedikit aja ya. Saya lanjutkan sedikit. Jadi gini, kita memahami keilahian firman, kita juga memahami kemanusiaan Sang Firman. Sebenarnya kuncinya di situ aja sih, gitu. Jadi saran saya gitu ya, karena kekristenan itu menangkap keduanya. Saran saya mungkin tinggal melangkah sedikit lagi. Iya, kami mengakui dia manusia. Di dalam manusiaannya dia pasti menerima firman. Di dalam kemanusiaannya dia pasti makan, tidur. Tetapi dalam keilahiannya
kita tahu bahwa di dalam keilahiannya maka firman itu tidak diciptakan. Pada mulai adalah firman, firman bersama dengan Allah, firman adalah Allah. Segala sesuatu, ingat ada dua ya, segala sesuatu diciptakan. Nah, segala sesuatu itu adalah ciptaan. Sementara diciptakan, dia yang menciptakan itu adalah pencipta. Yohanes 1 ayat 9. Ia, sang firman tadi datang. Gitu. Jadi sang firman tadi datang. Ayat 11. Ia datang. Sekali lagi ditegaskan bahwa sang firman itu datang. Dengan cara apa? Ayat 14. Firman itu menjadi manusia. Sifatnya. Kita tahu kita tidak bisa melihat batu tanpa sifatnya. Batu itu ada dengan bersamaan dengan sifatnya. Itulah kenapa ketika kita menyentuh berhadapan dengan sifatnya, kita berhadapan dengan batu itu sendiri. Sama juga ketika kita berbicara, kita menyentuh firman itu, maka kita menyentuh apa yang kita sebut sebagai kristologi atas, yaitu keilahiannya sang firman yang adalah Allah. Allah tanpa sifatnya, dia tidak pernah ada. Jauhar tanpa arat, itu nggak ada. Jadi begitu Allah ada, ayat Yohanes 1 ayat 2, ia, firman itu, pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Begitu Allah ada, tidak ada jeda antara Allah dan firman-Nya. Firman-Nya bukan makhluk, firman itu adalah pencipta. Nah, kami akomodir kedua itu di dalam satu pribadi Yesus. Itulah kenapa Yesus itu adalah sepenuh Allah, karena dia adalah firman Allah, itu kristologi atas ya. Kemudian Yesus adalah sepenuh manusia, itu kristologi bawahnya, karena dia memang firman itu menjadi manusia. Aku rasa ini cukup jelas ya. Memang bagi saya saran cuma ini aja sih, melangkah sedikit lagi dan teman-teman akan paham. Jadi kami tidak boleh menafikan salah satu dari natur ini. Sama seperti saya mengakui mengamini saudara-saudara kami yang bagaimana mereka mengakui bahwa Quran itu memiliki dua natur. Oh ya, terima kasih Ustaz, matur nuwun. Monggo Mas Erben, maksimal 5 menit Mas Erben. Lanjut. Halo, Mas Erben. Oke, yang pertama, bukti bahwa Yesus itu adalah Mesias ilahi. Itu bisa kita baca di dalam Daniel pasal 3 ayat 14. Dikatakan, aku telah melihat penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia, itu Mesias. Datanglah ia kepada yang lanjut usia dan di bawah di hadapannya. Lalu diberikannya lah kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, yang kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Hanya Mesias ilahilah yang punya kekuasaan yang kekal, hanya Mesias yang ilahi itulah yang mempunyai kerajaan yang tidak akan musnah. Dan ini berbicara kerajaan Kristus. Karena Kristus menjadi raja segala raja nanti di akhir zaman. Dan semua suku bangsa akan datang kepadanya. Orang Kristen ikut. Saya berterima kasih kepada Bro Juma yang mengakui bahwa Yesus tidak bercacat melakukan hukum Taurat. Satu-satunya memang pribadi yang punya jabatan nabi dan yang disebut sebagai manusia yang tidak cacat di dalam melakukan hukum Taurat hanyalah Yesus. Kenapa? Karena Yesus tidak pernah berzina dan tidak pernah melakukan atau menyuruh orang berzina. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan orang untuk memiliki perkawinan yang kacau, yang keliru. Bahkan Yesus tidak pernah mengajar orang untuk membenci. Yesus tidak pernah mengajar orang untuk melakukan perbuatan-perbuatan atau lain sebagainya. Bahkan Yesus tidak pernah menyenangkan dirinya dengan menurunkan ayat-ayat yang membela dosa. Tidak pernah. Tapi Yesus selalu menyatakan kekudusan dan kesucian. Beda dengan kalau ada nabi yang diagungkan, tetapi pada kenyataannya dia bertentangan dengan hukum Taurat. Dia menentang hukum Taurat. Dia membunuh, dia mencuri, dia merampok, dia berzina, dia mengingini harta istri orang lain. Ini sesuatu hal
yang luar biasa ditolak oleh orang-orang Kristen. Yang berikut saya katakan bahwa kemudian di premis pertama dikatakan Yesus tidak cacat melakukan hukum Taurat. Tetapi kemudian dia mengatakan kemudian Yesus manusia yang melanggar hukum Taurat. Artinya Bro Juma dengan bibir yang satu mengeluarkan kata-kata yang kebenaran, sekaligus bibir yang satu mengeluarkan kata-kata yang menentang kebenaran. Orang yang seperti itu tidak kredibel, dipercaya lagi omongannya. Barusan dalam 5 menit mengatakan Yesus tidak catat melakukan hukum Taurat. Tapi dalam 5 menit yang sama dia mengatakan Yesus manusia yang paling banyak melanggar hukum Taurat. Orang seperti ini namanya bibir yang dolak-dalik. Ini tidak layak lagi dipercaya seperti itu. Karena dalam waktu 5 menit sudah dinyatakan perkataan yang bertentangan dengan perkataannya. Manusia itu yang dipegang adalah kata-katanya. Kecuali kalau kerbau yang dipegang itu talinya. Kalau mobil yang dikendalikan itu setirnya. Tapi kalau manusia yang dipegang itu kata-kata. Baru kalau dikatakan Yesus itu terkutuk. Kalimat di situ dikatakan Yesus mati dengan cara orang mati terkutuk. Itu maksudnya di situ. Tetapi dia membebaskan manusia dari kutuk. Apa itu kutuk? Ya dosa. Apa itu kutuk dosa? Keterpisahan dari Allah. Jatuh ke dalam mengalami maut. Baru yang kemudian mengalami hakikat yang rusak. Apalagi yang disebut dengan kutuk itu? Tunduk kepada iblis. Itu yang diselesaikan oleh Yesus. Baru Yesus juga nggak pernah mengajarkan kawin dengan mayat, kawin dengan apa, nggak pernah itu Yesus ajarkan itu. Jadi luar biasa Yesus ini. Kalau berbicara Efesus pasal 2 dengan Galatia itu, memang hukum Taurat tidak berlaku lagi untuk orang-orang non-Yahudi. Karena orang-orang Yahudi diperdamaikan dengan orang Yahudi melalui hukum kasih karunia, yaitu melalui Kristus. Kalau kita baca semua ayat yang disampaikan oleh Juma, itu berkaitan dengan contoh seperti sunat. Artinya apa? Memang sunat itu bukan untuk orang non-Yahudi. Karena di dalam Kejadian 17, sunat itu hanya kepada bangsa Israel atau keturunan Abraham, budak-budaknya Abraham, orang yang lahir di rumah Abraham. Sementara orang-orang non-Yahudi tidak memenuhi tiga kriteria itu. Tapi di sini ya, jadi saya mau tegaskan kalau masalah firman, Yesus adalah firman. Sudah jelas tadi katakan oleh Project Cita, Yesus itu adalah firman Allah. Firman Allah itu akal budi ilahi, hikmat ilahi, pikiran ilahi yang kekal dan maha kuasa. Di dalam PL sudah dijelaskan bahwa firman teofani. Dalam perjanjian baru firman inkarnasi. Masih ada waktunya? Sudah selesai Bang Irben. Oke, Bang Zuma, monggo. Ya, Bang Zuma. oke, monitor, ya siap. Jadi saya ingin menyikapi dulu saudara Jack. Pernyataan saudara itu didasarkan iman, itu saya hargai. Anda mengimani manusia 100% yang kemudian didobatkan menjadi ilahi 100%, itu adalah iman. Sekali lagi saya katakan, saya hargai iman saudara. Tapi saya sangat sedih gitu. Anda begitu sempurna dalam segi fisik, tetapi Anda kemudian tidak menggunakan akal sehat di dalam mendudukkan perkara iman terhadap konsep ketuhanan. Anda tahu, kalau Anda mengatakan Yesus itu manusia 100%, maka mau tidak mau Anda harus ada pada posisi mengakui Yesus itu adalah sebagai manusia ciptaan. Itu dulu. Permisi Bang Zuma, putus-putus suaranya. Saya tidak bisa menanggapi nanti. Suaranya putus-putus. Jelas, suara Bang Zuma jelas kok. Ya. Jadi kalau Yesus Anda imani 100% manusia, Anda dudukkan perkara itu Yesus itu adalah 100% ciptaan. Apa iya mungkin Tuhan itu menciptakan dirinya untuk kemudian menyatakan sisi keilahiannya? Ini logika yang tidak bisa dipakai oleh orang-orang yang menggunakan akal sebagai filter kebenaran. Itu catatan saya di awal. Kemudian ketika Anda mengatakan Yesus itu adalah 100% ilahi. Ilahi ini bahasa Quran, Bung. Mungkin kalau bahasa Yunaninya adalah theos. Yesus 100% adalah theos. Tapi dari prinsip mana yang Anda gunakan itu? Perbuatannya berasal dari Tuhan yang memberikan petunjuk kepadanya. Ucapannya juga demikian. Bahkan dia mengatakan dalam Matius 7 apa yang diterangkan. Yohanes 7 apa yang dikatakan? Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri,
Matius 12, Yohanes 12, perkataanku tidak berasal dari diriku sendiri. Yohanes 5, perbuatanku, kekuatanku tidak berasal dari diriku sendiri. Lalu apa yang menjadi sisi ilahi Yesus itu? Yang mana sisi ilahinya? Kalau Anda mengatakan sisi ilahi Yesus 100% adalah ilahi, saya sebagai apologet tidak pernah menemukan 0,00001% sisi keilahian Yesus. Catat itu. Kemudian saudara Erben, Anda mengatakan bahwa Yesus itu adalah hakim. Ayo dong, sekali-sekali buka Bibelnya dong. Di dalam Yohanes 12 nomor 48, Yesus mengaku dengan mulutnya bahwasanya yang tidak percaya kepada aku itu sudah ada hakimnya sendiri. Apa hakimnya itu? Adalah perkataan-perkataan Yesus yang pernah Yesus katakan kepada Bani Israel. Ucapan dan perkataan Yesus itulah yang kelak akan menjadi hakim. Jadi perkataannya, ketika perkataan Yesus yang datang kepada Bani Israel kurang lebih 3 tahun yang menjadi hakim, tidak akan ada muatan kisi-kisi iman Kristen yang menjadi dasar pijakan penghakiman Yesus. Misalnya nih, saya di penghakiman Yesus ditanya, Bang Suma, kenapa kamu tidak menuhankan Yesus? Saya akan berkata, mana perkataan Yesus yang mengajarkan untuk menuhankan dirinya? Nggak ada. Sebaliknya Anda akan ditanya, Saudara Erben, siapa yang mengajarkan engkau menuhankan aku dengan konsep firman menjadi inkarnasi Tuhan? Menjadi inkarnasi manusia. Firman berinkarnasi manusia. Mana perkataan saya yang menyatakan itu? Saudara Erben akan pelongok-pelongok. Karena kenapa? Yesus tidak pernah mengatakan itu. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar bagaimana diskusi menarik antara Ustaz Juma dan kawan-kawan. Dan Ustaz Juma dan kawan-kawan mereka tidak terima dengan pernyataan apologet Kristen Indonesia, di mana apologet menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Tetapi Ustaz Juma dan kawan-kawan mereka tidak terima dengan hal itu. Ya wajar saja, itu pemahaman mereka, itu pengajaran Ustaz Juma dan kawan-kawan. Itu juga yang ditulis di dalam Al-Quran. Tetapi dalam kekristenan, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Itu tidak boleh digantikan oleh siapapun. Yesus berkata, aku jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada jalan melalui Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, itulah yang dikatakan oleh kitab suci atau Alkitab. Ya, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Itulah sebabnya Yesus datang sebagai manusia yang kudus dan suci dan dia tidak berdosa. Maka dari itu percayalah kepada Yesus. Engkau akan selamat, dan kalau tidak percaya Yesus engkau akan binasa. Hidup ini pilihan kawan. Ya, Ustaz Juma dan kawan-kawan, hidup ini pilihan. Ya, mau percaya Yesus, mau menganggap dia nabi atau apa, itu terserah Anda. Tapi itulah kitab Alkitab mengajarkan. Ya, Alkitab mengajarkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, bersandarlah kepada Tuhan, maka engkau akan selamat. Ya, karena manusia tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, tetapi hanya melalui anugerah dari Tuhan Yesus. Ya, itulah yang menyelamatkan kita manusia yang berdosa ini. Ya, itu mungkin saja yang bisa saya sampaikan. Ya, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita. Bye bye.